Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya setelah menikmati liburan selama hampir 1 bulan ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Tetap sehat dan jaga kesehatan ya. Di rumah saja, tidak usah keluyuran kemana-mana karena COVID masih merajalela. Baiklah anak-anak, jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran prakarya. Jadi untuk semester genap ini saya mengampu mata pelajaran prakarya ya. Untuk TIK nya nanti di semester ganjil. Nah, seperti biasa anak-anak, pada pelajaran prakarya itu kita selalu membahas tentang berbagai macam kerajinan. Nah, kali ini yang ingin saya bahas sesuai dengan bab 1, yaitu kerajinan berbasis media campuran. Nah, ini sangat menarik sekali ya, pokok bahasanya seperti apa. Nanti kalian simak ya penjelasan dari saya. Nah, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, yuk langsung ke segmen selanjutnya. Oke, anak-anak silakan amati gambar di bawah ini ya. Di sini ada sebuah gambar yang seperti lukisan tapi ini nyata, atau 2 dimensi tapi bukan gambar goresan pena ya. Nah, coba kalian amati, apakah kalian tahu terbuat dari bahan apakah kerajinan ini? Apakah hanya terbuat dari satu bahan ataukah dari beberapa bahan? Ayo silakan diamati ya. Kalau sudah tahu, disimpan saja dulu jawabannya. Kita lanjut ke definisi kerajinan berbasis media campuran. Apa sih kerajinan berbasis media campuran itu? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Jadi anak-anak, inti dari definisi ini adalah kita nanti akan mencampur 2 bahan yang berbeda ya, misalkan kayu dengan kertas. Nah, itu kita campur menjadi sebuah hasil karya yang menarik atau unik. Oke, nah setelah kita tahu definisi dari kerajinan berbasis media campuran, kita akan bertanya, mengapa sih para pengrajin harus mencampurkan kedua bahan yang berbeda untuk membuat sebuah hasil karya seni ya? Alasannya adalah 1, karena kekurangan bahan baku, 2, memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya, 3, menghindari bentuk monoton, 4, meningkatkan estetika atau keindahan ya. Jadi 4 alasan inilah yang membuat para pengrajin di Indonesia terpacu untuk merubah strategi yang awalnya membuat kerajinan hanya menggunakan satu jenis bahan, kemudian dirubah menjadi beberapa bahan kemudian dipadukan ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya apa ya? Jadi ini yang harus diperhatikan sebelum membuat kerajinan berbasis media campuran. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya, yaitu 1, penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Jadi kalian harus memperhatikan kedua media dengan bahan yang berbeda itu ketika dipadukan atau dicampur itu merusak atau tidak, merusak satu sama lain atau tidak ya. Nah, silakan dipikirkan. Ini yang terpenting. Yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari 1. Jadi bisa dari berbagai jenis ya, bisa lebih dari 1. Misalkan ada batu, kertas, kayu, pokoknya
bisa lebih dari satu, gitu aja. Yang ketiga, bahan bisa homogen. Homogen artinya dari satu bahan yang sama, ya, alam dengan alam, buatan dengan buatan. Atau heterogen, bisa dari bahan alam dengan bahan buatan. Misalkan alam itu batu, buatan, dan kalau bahan buatan misalkan plastik. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Jadi sebelum kalian membuat kerajinan harus memahami bahan-bahan yang kalian gunakan. Ketika nanti dipadukan, apakah bahan yang satu ini mendukung bahan yang lain dan akhirnya akan tercipta bentuk yang indah atau tidak, ini harus diperhatikan. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan yang harmonis. Maka sebelum kalian menyatukan bahan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu, ini bisa nggak disatukan satu sama lain, ya, bisa kokoh enggak, ya. Karena kalau tidak diperhatikan, maka ketika disatukan ternyata rusak sehingga tidak menjadi hasil karya seni yang atau hasil kerajinan yang menarik, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, agar dapat tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik, ya, mohon maaf itu salah ketik, yang benar adalah artistik, perlu dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah. Ini yang disebut sebagai stilasi, ya. Jadi stilasi itu artinya adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah. Nah, stilasi ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Eksplisit artinya pesan secara langsung, ya. Apakah sebagai produk fungsional ataukah produk hias. Nah, jadi kalian membuat kerajinan ini nanti hasilnya itu untuk dipakai atau digunakan atau hanya untuk hiasan, ya. Ini namanya pesan eksplisit, pesan secara langsung. Yang kedua, pesan implisit. Ini juga harus jelas, yaitu pesan secara tidak langsung. Apakah produk membawa pesan informatif atau prestis, ya. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal awal perancangan kerajinan atau sebaliknya. Maksudnya adalah kalian bisa merancang dulu kemudian baru mencari bahan, seperti itu. Yang keempat, penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataukah bentuknya langsung? Nah, ini harus disiapkan. Yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin. Jadi kita harus hemat bahan, ya, agar kita bisa membuat produksi yang lebih banyak. Nah, contoh dari stilasi itu adalah seperti ini. Nah, di sini ada cangkang siput yang dicampur dengan logam. Nah, ini berarti awalnya adalah cangkang siput, ya, kemudian kita tambah dengan logam sehingga menjadi sebuah kerajinan yang sangat bagus, ya. Pesan eksplisitnya ini adalah bahwa ini merupakan kerajinan yang sifatnya hanya untuk hiasan, bukan fungsional, tidak bisa digunakan, ya. Ini hiasan meja. Oke, selanjutnya anak-anak, yang kedua, mengubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Deformasi itu artinya adalah mengubah bentuk, ya, mengubah bentuk sehingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan permanen. Contohnya gambar di samping. Nah, gambar tersebut anak-anak itu secara fungsional itu sebagai tempat duduk atau kursi. Tapi kalau dilihat bentuknya itu tidak seperti kursi pada umumnya. Nah, ini merupakan perubahan bentuk, ya. Saya kira cukup anak-anak, ini merupakan materi awal untuk muqaddimah
di pelajaran prakarya ya. Selanjutnya, dari seluruh penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal sampai akhir, maka sebagai penutup saya akan memberikan satu kegiatan buat kalian ya, cukup mudah. Perintahnya adalah silakan amati produk kerajinan yang dibuat dengan media campuran di sekitar kamu. Cari di rumahmu, kalau di rumahmu tidak ada, di tetangga kalian. Setelah kamu menemukan, lalu tulis beberapa hal berikut. Nah, bahan-bahannya apa saja, kemudian rancangannya bagaimana, apakah stilasi atau deformasi ya, silakan diamati. Nah, kemudian aturannya, jawaban ditulis langsung di kolom komen grup WA ya, langsung ditulis di WA, tidak perlu ditulis di kertas ya, langsung diketik saja di WA, komen di grup ya, ndak usah kirim ke WA pribadi saya. Masing-masing anak tidak boleh membuat contoh yang sama, cari yang berbeda karena contohnya banyak sekali yang kita temukan di sekitar kita. Yang komen atau memberikan jawaban saya anggap hadir, sedangkan yang tidak memberikan jawaban saya anggap tidak hadir, gitu aja. Meskipun nonton video ini, kalau tidak memberikan jawaban saya tulis A. Jawaban harus dikirim sebelum jam 10.30 ya, sebelum waktu jam pelajaran saya habis. Pengiriman jawaban di atas jam tersebut maka saya anggap tidak hadir walaupun menyimak video yang saya buat. Nah, kalian akan saya hitung hadir ketika kalian memberikan komen atau jawaban ya. Jangan lupa tulis nama ketika menulis jawaban. Oke, saya kira cukup anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.